Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa syara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang pagi hari ini telah kembali berkenan dengan kita banyak kemudahan, banyak kekuatan yang juga taufiknya, yang dengan kekuatan dan taufik Allah lah pada hari ini kita kembali bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam upaya kita untuk beribadah padanya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk beridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat semua upaya kita di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian, sebagai seorang muslim tentu kita yakin bahwa hidup dan mati ini sebuah kepastian. Karena rukun Islam, rukun iman, takdir. Yang takdir Allah hidup dan mati ini ada sifatnya tidak opsional. Dalam arti kita tidak memilih tidak mau hidup atau mati saja. Dan kita pun juga pasti akan menjalani dua kehidupan. Kehidupan yang sekarang kita sedang jalan bersama dan pun akhirat nanti yang Allah berikan akan kita Allah wafatkan di bangkit kembali. Nah, dua kehidupan yang pasti akan jalan ini dua kehidupan yang punya karakter berbeda. Kehidupan dunia tentunya kita tahu dia sementara, singkat sekali, yang kita nggak tahu kapan akan berakhir. Nah, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang tidak ada batas akhirnya, abadi. Itu dari sisi waktu. Dari sisi hubungan dengan Allah juga beda. Untuk hidup yang sementara bentar ini dengarlah hubungan kerja, hubungan amal. Dan Al-Quran banyak Allah menyampaikan dengan tegas, misalnya surat yang ke-9 105 lah katakan wa qul amalu, katakan kerja kalian semuanya. Atau dalam ayat yang lain surat yang ke-1784 dengan tegas Allah mengatakan kullun ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah tidak setiap orang bekerja, beraktivitas sesuai pembawaan masing-masing, silahkan jadi apa saja. Tapi Allah katakan, tapi Allah mengetahui siapa yang benar amal, yang benar kerjanya. Artinya hidup dunia ini kewajiban kita hanya untuk bekerja, beraktivitas, tapi aktivitas Allah pantau, Allah nilai, Allah catat, dan nanti akan berbalasan. Sementara kehidupan akhirat yang abadi itu tidak ada lagi beban kerja. Di akhirat yang abadi itu hanya waktu kita menunggu hasil kerja dunia ini. Pada akhirat hanya dua pilihan, kalau nggak baik ya buruk, surga ya neraka. Nah, kondisi baik dan buruk di akhirat nanti itu akan menentukan tentang bagaimana kerja kita, baik atau buruk. Dan kerja baik di dunia yang akan menjadi syaratnya bekal untuk bisa hidup pada akhir abadi itu Allah sebut dengan namanya ibadah. Itulah karena Allah sampaikan surat 56 wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan juga manusia kecuali tujuan satu, agar mereka hidup ini ibadah kepadaku. Artinya hidup yang singkat ini, ibadah yang sementara, itu menentukan hidup abadi, baik atau buruk. Karena itulah Allah SWT kemudian mengutus Rasul kita Muhammad SAW untuk menjelaskan bagaimana kita beribadah. Sehingga ibadah itu dalam Islam ada aturannya. Kaidah umumnya adalah al-ilmu qabla ibadah. Ilmu itu harus mendahulukan ibadah. Itulah karenanya ayat pertama turun kepada Nabi adalah Iqra, baca, belajar, berilmu, sebelum turun ayat ibadah. Dan itu pun jauh setelah itu. Di Mekah itu saat Nabi dapat wahyu di Mekah 13 tahun. Di Mekah 13 tahun itu tidak ada ibadahnya. Hanya berilmu saja. Di mana? Baru setelah Nabi 12 tahun lebih di Mekah, pada Mekah menjelang hijrah, Allah turunkan ayat ibadah. Saat Isra Mi'raj, yaitu sholat. Selainnya semua di Madinah. Puasa, zakat, haji di Madinah. Ini artinya apa? Bahwa dalam ibadah itu tidak dikenal satu istilah learning by doing. Orang kalau berilmu sambil beribadah bisa banyak salah. Itu semua ibadah. Mau sholat pastikan berilmu dulu. Mau puasa pastikan berilmu dulu. Mau zakat, mau haji sama. Termasuk ibadah non Allah. Mau bertetangga, berpakaian, berbisnis, maka di Madinah dahulu ada satu pasar besar. Yang pasar ini yang membuat Rasulullah ini berdampingan di pasarnya kan Korea itu. Di pasar itu dibuat aturan. Aturannya itu membuat Umar bin Khattab aturannya apa? La yabi'u fi suqina illa man faqih. Tidak boleh berdagang di pasar ini kecuali paham ilmu. Kenapa? Nah, Umar tahu sebelum itu Nabi sering inspeksi pasar karena banyak dagang-dagang yang salah, menipu, menutup aib. Sama itu ibadah, apalagi makhluk sangat rinci sekali. Untuk itu para ulama menerapkan dalam ibadah ada indikator, ada standarnya. Karena apa? 3. Pertama adalah standar kebenaran. Yang kedua, standar kesempurnaan. Yang benar belum tentu sempurna. Yang ketiga, standar keberhasilan. Yang benar yang belum tentu berhasil. Karena belum tentu diterima oleh Allah Taala. Nah, kita akan mencoba untuk membahas 3 indikator ini. Pertama, standar kebenaran. Ibadah itu dikatakan benar kalau memenuhi 2 syarat. Pertama, aktivitas ibadahnya itu adalah sesuai aturan. Ya, kalau sholat ya ada aturannya. Kalau para ulama menyebutkan ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya. Puasa sama, haji sama. Jadi tidak semau kita. Karena itu Nabi membatasi dengan satu hadis, man amila amalan laisa amruna fahuwa radd. Siapapun beribadah tetapi nggak tahu aturan aku bawa, tertolak. Sebaik apapun ibadah itu. Maka di sini dirinci kalau ibadah itu dalam fikih. Ada wajibnya, ada syaratnya, ada rukunnya, itu baru dikatakan benar. Nah, untuk memastikan benar, caranya hanya dengan belajar saja. Maka kenapa belajar itu wajib? Untuk memastikan amal itu sesuai aturan, nggak asal katanya saja. Yang kedua, satu ibadah akan dengan benar kalau niatnya karena Allah. Dan ini Allah katakan surah Al-Baqarah 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahudin hunafa. Dan mereka enggak pernah diperintah agar mereka ibadah karena ikhlas. Nah, itu dalam hadis ya Tuhan Muhammad, innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya.
Maka niat kita itu menentukan apakah amal itu benar ibadah atau tradisi biasa. Kita misalnya dalam tadi hadas besar misalnya, hadas besar. Kalau sholat tentu mandi, harus mandi untuk hilang hadas besarnya. Kalau mandi kita niat kita karena panas agar seger saja, enggak benar ibadah. Niatnya saya mandi karena perintah Allah, karena Allah. Karena orang harus bersih sama. Niat yang menentukan. Salah niat, salah ibadah. Maka niat itu akan menjadi pembeda apakah aktivitas itu niat ibadah atau bukan ibadah. Itu baru benar secara hukumnya. Tapi yang benar ini belum tentu sempurna. Kesempurnaan ibadah itu kaitan dengan proses. Dan proses ibadah itu Nabi menetapkan hadis Muslim. Nabi mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa aqnul qitlata wa idza dabahtum fa janibata wa yuhaddah masyafrat wa yurih dabihat. Nabi sejujurnya Allah itu mewajibkan saat beramal harus yang terbaik, ihsan saja terbaik. Maka dicontohkan ibadah normal, kalau membunuh yang baik, menyembelih yang baik. Maka kalau menyembelih itu ya pertajam pisaunya buat hewan itu tidak kesakitan. Yureh dapat. Itu pastikan proses. Maka orang misalnya kok puasa, sudah aturan ini benar. Ya niatnya karena Allah, mulai nggak puasa, nggak makan, nggak minum, mulai subuh sampai akhir. Itu sudah benar tahu. Tapi kalau kemudian dalam perjalanan puasa itu dia kok menyakiti tangganya dengan menggunjingnya, menyakitnya nggak bernilai. Maka dia mengatakan man lam yada qaula zuri wal amal bi wala jala hajatun ayat. Orang kalau puasa tapi kok tidak mampu menahan lisannya sehingga dia berbuat berkata yang dusta, menyakiti, maka nggak bernilai. Terbaik saya sama saat kita sedekah itu kita mengeluarkan harta karena Allah ini kita berikan sudah benar. Tapi kalau kita pilih yang buruk-buruk saja, nggak ihsan ini, nggak bernilai. Maka pesan Allah kata sedekah itu misalnya infak itu surat yang kedua ayat 270. 267 Allah katakan dengan manggil orang beriman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma ahratna lakum al-ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa antum mudabbi. Wahai orang beriman, infaklah yang baik-baik saja pengajar kalian. Dan dari yang kamu keluarkan di bumi ini kan, dan jangan memilih yang buruk-buruk untuk kalian infakkan. Sementara kalian sendiri malas mengambilnya kecuali dengan memicikkan mata. Yang buruk-buruk Allah nggak suka, nggak ihsan. Bahkan dikatakan kebajikan infak itu baru Allah berikan kalau infak kalau berikan yang kita cintai saja. Awal juz 4 surat Ali Imran 92 katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian nggak mungkin mendapat kebajikan itu sampai kalian pilihkan dari hati yang kalian cintai saja. Sama saat sholat kita memberikan potensi yang terbaik, pikiran sisa, waktu sisa itu nggak bernilai. Maka Nabi pernah mengingatkan seorang sahabat, ini namanya Abu Bakar. Disebutkan beliau itu merespon panggilan Allah untuk sholat itu rupanya tidak respons. Beliau mendatangi masjid ketika sudah iqamah, sehingga karena takutnya ketinggalan sholat rakaat pertama, lari-lari beliau, lari-lari sampai masjid, ya nggak ketinggalan memang, tapi udah akhir, udah takbir, maka akhirnya lari-lari. Nah setelah sholat Nabi dengar tadi, tadi siapa yang lari-lari? Tanya.
Nabi mengatakan zadakallahu harsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat lebih kepada anak, tapi yang kurang. Kadang masjid dengan lalai, ngosong-ngosong tidak akan khusyuk dia. Gak esan. Maka itu ibarat dengan terbaik saja. Waktu terbaik, pikiran terbaik itu ihsan, proses. Yang kedua, satu proses ibadah yang sempurna kalau dilakukan dengan terus-menerus, tidak kadang-kadang. Istiqomah. Orang ibadah kadang-kadang nggak ada gunanya. Maka kalau kita perhatikan dalam Al-Quran Karim, kata istiqomah itu Allah sebut dalam dua bentuk. Pertama Allah sebut dalam bentuk perintah, yaitu ulang-ulang. Misalnya surat 11, 112. Allah katakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Istiqomah kalian sebagian diperintah kepada kalian ini bersama tabat. Artinya perintah itu berarti wajib istiqomah itu. Dan ini bukan dalam ibadah yang wajib saja, ibadah sunnah pun diperintah istiqomah. Maka Nabi pernah mengingatkan sahabat Abdullah bin Amr bin As dengan mengatakan, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yakumul laila thumma taraka. Ya Abdullah, kau jangan tiru fulan. Dulu suka sholat semalamnya rutin, tapi sekarang sudah tidak, kadang-kadang saja. Maka amal yang paling Allah cintai itu yang dikatakan istiqomah meskipun nggak banyak. Hadisnya sahih, mengatakan ahabul a'mal lillahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta itu yang secara istiqomah meskipun sedikit, daripada kita kadang-kadang sholat malam 11 rakaat saja. Tapi lebih baik rutin 5 rakaat, 7 rakaat. Jadi yang rutin, kenapa? Agar menjadi karakter. Karena begini, kita itu hidup dunia ini ada batasnya, namanya ajal. Yang ajal ini tidak bisa kita prediksi datangnya, tidak bisa program. Kalau orang nggak istiqomah ibadahnya, bisa jadi ajalnya saat tiba justru saat istiqomah itu, maka bisa matinya buruk, namanya su'ul khatimah. Sementara kehidupan di akhirat nanti baik buruk menentukan pada mati kita, baik atau buruk. Ada ahli muslim mengatakan begini, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alai. Setiap hamba Allah itu Allah akan bangkit dari kiamat, ya baik dari kiamat nanti kondisi baiknya tergantung bagaimana dia mati. Mati baik atau mah hidup baik itu penting. Mati baik itu lebih penting. Karena mati baik itu mesti ada akhirat baik. Dan untuk istiqomah, untuk mati baik itu istiqomah saja. Maka Allah dalam Quran sebut istiqomah dalam bentuk kebiasaan. Langsung disebut orang itu penghuni surga. Itu dua kali saja. Bentuk khobar namanya. Surat 41 ayat 30 dan surat 46 ayat 13-14. Allah katakan begini, surat Al-Kahfnya, ayat surat 46-nya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka telah menyatakan Tuhan kami Allah, beriman ini, dan mereka istiqomah dengan konsekuensi ucapannya itu, ibaratnya terus menerus. Allah katakan mereka nggak akan takut, nggak akan sedih. Kenapa? Karena mereka akan menjadi penghuni surga kekal abadi sebagai balasan atas istiqomah mereka. Nah, istiqomah itu kalau menjadi kebiasaan kita, maka dipastikan kita akan mati dan mendapatkan husnul khotimah. Itu jaminnya nanti insya Allah pada akhir. Itulah namanya sempurna dalam ibadah, benar dan sempurna. Tapi yang benar yang sempurna belum Allah terima. Di keberhasilan ibadah itu, kalau ibadah terima oleh Allah,
Itu syaratnya satu. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat yang ke-26 Asy-Syu'ara ayat 87, 88, 89. Allah katakan begini. Wala tuhzini yauma yub'atsu. Yauma la yanfa'u malun wala banu illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari di mana manusia semua dibangkitkan hari kiamat nanti. Hari itu nggak ada manfaatnya apa-apa, anak-anak, harta-harta, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi hati bersih ini menjadi kata kunci. Apakah ibadah kita itu yang benar, yang sempurna diterima atau tidak? Kalau hati kotor nggak akan terima. Hati bersih itu kaitannya dengan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Karena kita itu sebagai hamba Allah punya hubungan dengan Allah, namanya hablum minallah. Kuncinya hati bersih. Sebagai makhluk sosial punya hubungan sama, namanya hablum minallah. Kuncinya hati bersih. Artinya apa? Iman kita kepada Allah itu harus murni, nggak boleh dibarengi dengan menduakan Allah. Sedikit ini mencampuri iman kita, syirik namanya, itu iman kita akan rusak, amal kita terhapus. Maka Allah tetapkan syarat ini. Dalam Al-Quran misalnya surat yang ke-682 Allah katakan ini. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah ini yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman, kesyirikan. Zalim itu syirik, kufur, munafik, zalim. Maka orang nggak mencampur iman dengan kezaliman, mereka saja yang mencampur. Nah ayat ini Bapak Ibu sekalian, itu surat 6, 80 dilanjutkan ayat 83, 84, 85, 86 sampai 88. Itu disebutkan para nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ilyas, Nabi Yusuf. Nah, ditutup ayat 88 mengatakan begini. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Seandainya para nabi itu kok menduakan Allah, syirik, maka amal mereka akan hapus semuanya dan mereka pasti akan pergi semua. Itu syirik. Nah, iman kita ini harus kita jaga karena diuji terus, diuji sampai mati nanti. Misalnya contohnya begini, kita beriman gak benar, ini gak benar. Tapi di akhir hidup mungkin Allah uji. Dan ujian itu bentuknya bisa kebaikan, bisa keburukan. Mungkin keburukan. Kita di Allah berikan sakit misalnya. Saat sakit kita tentunya berupaya untuk mencari kesembuhan, berobat. Tapi masalahnya saat berobat nggak sembuh-sembuh. Pindah dokter, pindah rumah sakit. Saat kita sudah berupaya mulai sembuh-sembuh, tiba-tiba ada sahabat kita datang menawarkan pengobatan alternatif. Dengan tidak rasional. Kalau makan ini, kalau minum ini, kalau kok kita percaya, itu berarti kita menduakan. Karena kita berarti menganggap selain Allah bisa menyembuhkan. Lah doa saat sakit itu apa? La syifa'a illa syifa'u. Maka kenapa Nabi itu selama di Mekah 13 tahun itu konsentrasinya menjaga keimanan 13 tahun, kalau turun akhir tahunnya, akhir periode Mekah ibadah, sholat. Karena di Mekah penuh kesyirikan, penuh berhala, penuh orang pintar, banyak sekali. Nah, kenapa? Karena sholat nggak akan diterima kalau kita masih menduakan Allah, rusak semua. Maka dijaga dulu imannya ini.
Dan itulah karena itu Nabi kita diberi Allah agar mengawal iman ini. Dan suruh Nabi bahkan surat 39 Az-Zumar namanya ayat 65 Allah peringatkan Nabi. Kata Allah, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna khasirin. Ya Muhammad, sungguh sudah diwahyukan kepadamu dan kepada seluruh nabi sebelum kamu, seandainya engkau mau mati kau syirik, amal baikmu akan terhapus semuanya dan engkau akan termasuk orang yang neraka. Itu syirik besar. Kalau orang syirik besar itu, maka amalnya nggak ada gunanya, imannya rusak. Bahkan syirik kecil, riya misalnya, berarti kita nggak harus. Jadi ikhlas itu, niat itu artinya murni untuk Allah ibadah kita, karena Allah saja. Kalau kita ibadah karena juga ada ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat, maka berarti nggak murni, hati kita nggak suci, nggak ada gunanya. Kita sedekah misalnya, ikhlas itu karena Allah, banyak mungkin jutaan, puluhan juta, tapi juga ingin hati kita akan karena dermawan lah, saya sebut nama saya, bisa rusak. Maka tadi kata Nabi kan, kata Allah kan, wa ma umiru illa liya'budu, ikhlas saja karena Allah. Berarti kalau nggak ikhlas, riya, ujub, takabur, berarti nggak bersih hati kita, bukan karena Allah, rusak. Duh, dia bersih. Itu pun nggak cukup. Kalau dengan Allah udah bersih hati kita, udah nggak pernah syirik, nggak pernah riya, nggak pernah ujub, nggak pernah sombong, nggak pernah ngundat-ngundat, menyebut-nyebut amal kita, itu nggak cukup. Kecuali kita sertai dengan kebersihan hati dengan sesama. Artinya apa? Allah ciptakan kita itu manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kita saling mengenal. Orang beriman itu bersaudara. Yang karena kita sesama makhluk Allah harus dibangun hubungan kita untuk dengan saling menghormati, saling menghargai, saling empati, saling peduli, saling memaafkan. Ada satu penyakit hati. Penyakit hati nggak bersih hati, yang karena muncul kedoliman. Kita ngerasani, kita menuduh, kita mencaci, kita menyakiti, maka amal kita habis, rusak. Maka Nabi mengatakan begini, al-hasad, hasad itu satu penyakit dengki. Orang sukses nggak suka. Itu Nabi mengatakan, innal hasada yakul hasanat kama takulun nar hatab. Penyakit hati satu saja, hasad itu akan menghapus kebaikan persis api membakar kayu bakar habis. Maka Allah sebutkan penghuni surga itu dikaitkan dengan hubungan sesama, saling empati, saling memaafkan. Surat yang ketiga ayat 134. Apa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wal dharra'i wal kadhibinal ghaidha wal 'afina wallahi. Orang penghuni surga itu mereka-mereka yang peduli, infaknya terus-menerus keadaan lapang atau sempit, kaya atau miskin. Dan mereka yang mampu menahan emosinya marah dan memaafkan orang-orang yang menyakiti. Maka kita bisa peduli, bisa empati, bisa menghargai kalau kita suka memaafkan. Afinas yang menyakitkan. Maka dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun yang merintahkan kita untuk minta maaf, nggak ada. Cuma ayatnya maafkan. Sebelum maafkan dulu. Ambil contoh begini aja. Misalnya kita disakiti tetangga kita, teman kita sakit gitu. Kok kita nggak mau maafkan? Sakit ini. Kira-kira kalau kita sholat, yang kita ingat apa? Ingat Allah atau ingat kapan balas sih? Mana balas? Kan masih ingat sakit hati, berbersih.
Bahkan begini, dalam Al-Quran itu perintah maafkan itu nggak boleh ada kata tapinya. Maafkan tapi nggak ada. Maka perintahnya al-afu, maafkan lapang dada. Dalam Al-Quran dicontohkan begini. Jadi pelajaran begitu. Jadi sahabat mulia, termulia itu Abu Bakar. Abu Bakar sahabat yang beliau sangat peduli umat. Beliau kaya. Di Madinah itu banyak orang miskin ditanggung secara ekonomi. Banyak sekali, bertahun-tahun. Termasuk beliau punya keluarga besar. Miskin semuanya, namanya Mistah bin Uthatah. Orang miskin ditanggung Abu Bakar. Tapi Abu Bakar sekali lagi pernah diuji Allah imannya lewat ini. Ya, apa ujiannya? Ujiannya begini. Suatu saat putri beliau Aisyah, istri Nabi, itu dituduh zina oleh orang munafik dengan sahabat. Itu zina. Karena kebetulan pernah Aisyah itu naik kuda, naik untanya sahabat ini. Dituduh zina. Nah, akhirnya ini jadi fitnah yang tersebar di Madinah. Bahasa kita ada viral di Madinah. Nah, ketika sudah jadi open masyarakat, ternyata Mistah bin Uthatah yang keluarga besarnya miskin ditanggung terpengaruh ikut menyebarkan fitnah zinanya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, berita bahwa Mistah ikut menyebarkan fitnah itu terdengar sampai Abu Bakar. Manusia marah Abu Bakar. Cuma Abu Bakar itu keliru. Apa responnya apa? Dengan bersumpah menghentikan nafkah beramistah. Nggak boleh. Kenapa? Nafkah itu wajib. Nggak boleh keburukan lagi. Maka Allah turun ayat untuk mengingatkan Abu Bakar. Khusus ini surat 24 ayat 22. Surat An-Nur 22. Itu ayat khusus mengingatkan Abu Bakar. Wala ya'talikul fadl masad ayyuk tukul kurbal masakin wal majlisabillah wal ya'fu rasul. Kata Allah, janganlah orang-orang yang Allah berikan kelebihan dan kelapangan untuk bersumpah nggak beri nafkah lagi kepada kerabat-kerabat mereka, kepada orang miskin, kepada orang hijrah. Kata Allah, maafkan Mistah itu Abu Bakar. Sama dia maafkan dan lapang dada agar nggak ada sakit hati, nggak gundul. Maafkan lapang dada. Sama, dan maafkan sama ikhlas, tapi namanya nggak ikhlas. Maafkan, tapi namanya nggak maju gundul. Maafkan, akan nggak ada hati. Kenapa? Sakit hati saat muncul. Sekali lagi, sakit hati satu saja. Itu amal kita terhapus. Ada hadis Muslim, Bapak Ibu sekalian. Hadisnya begini. Nabi pernah bertanya sahabatnya, atadruna manal muflis? Sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Bangkrut, muflis. Sahabat menjawab dengan mengerikan mengatakan, al muflisu bina man la dirhama wala mata. Ya Nabi, yang kami pahami, orang bangkrut orang nggak punya harta, nggak punya uang, nggak punya dirham. Itu paham mereka. Tapi sahabat Nabi mengatakan, al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad satama hada wa qadhafa hada wa akala madahana wa sakada wa darba hada. Kata Nabi bukan begitu. Orang bangkrut dari umat itu orang yang menghadap Allah dengan membawa ibadah, sholatnya sempurna, puasanya sempurna, zakatnya sempurna, tapi juga bawa dosa. Dosanya apa disebutkan? Dosanya mencela fulan, sakit hati, menuduh fulan nggak tanpa bukti, suudzon, makan harta fulan, membunuh fulan, memukul fulan. Jadi disebutkan mencela, menuduh, makan harta saudaranya, membunuh, memukul. Kata Nabi, orang begini, yuk tohada min hasanati, wahada min hasanati, faniyat hasanatu min qabli an yukdoma alaihi. Maka orang demikian itu kebaikannya
sholatnya diberikan kepada mereka yang dicacinya. Kebaikan puasanya diberikan kepada mereka yang dituduh nakal. Zakatnya diberikan kepada yang dipukulnya. Kalau habis kebaikan ibadahnya, sementara ada orang zalim belum dikebaikan, kata Nabi, oh idat min khotoyahum fatur aneh. Fatur benar. Maka orang itu keburukan yang didolimi diambil, ditimpakan kepada dia dan masuk neraka. Artinya orang yang hati kotor itu suka menyakiti, suka ngerasani, suka mencela, suka mukul, itu kebaikan ini sudah habis dan tambah keburukan. Habis karena hatinya nggak bersih. Maka itu Allah menetapkan ini. Wala tuhzini yauma yub'atsu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari di mana manusia dibangkitkan hari kiamat nanti. Hari itu tidak ada manfaat, semuanya kecuali adalah dengan hati yang bersih saja. Enggak menduakan Allah, enggak pernah riak, enggak pernah sum'ah, enggak pernah ujub, dan enggak pernah menyakitkan. Maafkan dan maafkan. Itulah kata kunci beribadah yang benar, yang belum diterima kecuali hati kepercayaan. Nah itu jamaah sekalian, sekali lagi, jadi kata kunci beribadah itu pada 3 hal tadi. Ibadah pastikan benar, sesuai aturan dan ikhlas dalam niatnya, dan sempurna, berikan potensi terbaik saja, dan pastikan bersih hati kita, nggak pernah menduakan Allah dalam ibadah kita, dan tidak menyakiti. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaatnya, dan mungkin ada yang ingin menambahkan. Ibu bapak sekalian silahkan, waktu kesempatan kami berikan jemaah sekalian. Ada waktu cukup. Allah, Bapak Ibu yang waktu masa Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin dari Ibu. Allah, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang dikatakan Pak Ustadz, bahwa hanya manusia itu harus memaham, sabar, dan tawakal. Karena umumnya sabar itu ada batasnya. Pas semuanya itu disalahkan. Kalau sabar itu harus terus-menerus. Jadi sabar itu nggak ada batasnya, Pak. Cuman sabar itu berarti diam ya. Sabar itu menerima ketentuan Allah dengan ikhlas dan berupaya untuk mencari solusinya dengan benar. Dan begini, kita itu Allah uji hidup ini dengan 2 macam ujian. Pertama, ujian keburukan dan kebaikan. Allah katakan dalam surat yang ke-21 ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kalian cuma akan uji kalian dengan keburukan atau kebaikan. Ya, untuk merespon ujian ini, Nabi sampaikan caranya. Hadis Muslim. Kata Nabi begini, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin semuanya. Inna amruhu khair, semua urusannya baik semuanya. Kenapa? In asabatu syarra syakar. Kalau ujian Allah berikan ada kebaikan, dia bersyukur. Kalau ujiannya keburukan, dia bersabar. Itulah kebaikan. Kenapa? Jadi ketika ujian kita keburukan, apapun bentuknya, baik dari Allah, sakit, harus dipukul orang, sakit orang, dan keburukan. Ujian keburukan itu artinya dengan sabar. Sabar itu apa? Ini ketentuan Allah. Jadi Allah punya kodok, Pak, namanya ketentuan kodok ya, baik dan buruk. Kita harus husnudon semuanya. Kenapa? Ketentuan yang buruk itu kebaikan bagi kita. Kenapa?
Nggak ada satu musibah pun kecuali karena kesalahan kita. Allah sampaikan dalam surat 42 ayat 30. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Nggak ada satu musibah pun karena kesalahan kalian. Bab musibah cuma komunal atau sana. Nah, ketika kita musibah maka mestinya kita evaluasi kesalahan apa saja. Nah, kalau orang ngaku salah, responnya apa biasanya? Istighfar, kan gitu. Artinya kalau Allah beri musibah berarti Allah rindu istighfar kita. Maka Nabi itu kalau menjenguk seorang yang sakit, doanya apa? Tahurun insyaallah. Ini menjadi penghapus dosa Anda kalau Anda sabar. Jadi sabar itu menerima ketentuan Allah dengan ridho, tapi nggak diam, mencari solusi dengan yang baik. Jangan dipukul lagi. Dengan caranya orang itu yang maafkan orang kemudian. Maka bahkan begini, besarnya pahala itu sebanding lurus dengan ridho kita dengan musibah itu. Hadisnya Tirmidzi Nabi, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai wa innallaha idza abdan ibtala faman radiya faluridho. Kata Nabi, besarnya pahala itu sebanding lurus dengan besarnya ujian musibah. Allah itu kalau mencintai hawanya diujinya. Yang ridho Allah ridho, yang mengeluh Allah marah. Jadi sabar itu nggak ada batasnya, tapi nggak diam, merespon dengan mencari solusi sesuai aturan. Kalau sakit kita nggak boleh diam, biarkan aja sakit dan itulah, harus mencari solusi. Tapi pengobatan yang dilakukan, bukan cari alternatif yang nggak jelas. Jadi sabar nggak ada batasnya, cuman sabar nggak diam. Sabar itu menerima dengan tapi mencari solusi dengan baik. Itu sabar. Wallahu a'lam. Tapi sabar ada batasnya, akhirnya marah juga gitu. Ada yang lain mungkin? Tadi saya menyampaikan bahwa dalam beribadah untuk jalan Allah itu kita dikasih beribadah. Artinya salah satunya adalah kita dari sini. Padahal sini itu kadang tipis kita. Kita rasa ketika sudah banyak kalau nggak ada. Padahal siapa pun bertanya kita itu bagaimana kalau seperti itu? Dokter nggak cocok. Jadi begini Pak, berobat itu ada yang rasional, ada irasional. Yang rasional itu memang secara ilmiah bisa dibuktikan, padahal cara di labnya itu ada. Obat ini itu dokter itu rasional kan, boleh, cuman kita nggak boleh menganggap dokter itu penyembuh. Dia sebagai sarana saja dari Allah. Boleh nggak apa-apa. Contoh dokter ini mungkin pintar, dia mencari solusi yang tepat sesuai ilmu dia. Boleh. Cuman nggak boleh menyakiti. Oh dok, penyembuh kalau nggak dokter nggak sembuh, saya nggak boleh. Kemudian lewat dokter ini cocok kalau menyembuhkan luar. Jadi kita tetap menganggap Allah penyembuhnya. Dokter sebagai sarana yang Allah sampaikan, berikan kepada kita aja. Maka itu kita nggak boleh. Oh dok, yang bilang dokter menyembuhkan saya, nggak itu nggak sembuh saya. Kebetulan Allah melalui dokter ini memberikan sarana. Dokter itu nggak boleh jadi menganggap dokter penyembuh, sarana aja. Ini ada yang lain. Iya, niat kita. Jadi sekali lagi kalau kita niat, yang menyembuhkan siapa Pak? Allah kan. Orang penyembuhnya nggak bisa. Cuman sarana awal lewat sarana ini. Kita sembuh melalui sarana ini. Enggak. Tapi boleh nggak kita berobat dengan Quran? Boleh juga. Cuman Quran sebagai pengobat itu pasti ya. Kata Allah kan syifa, penyembuh. Cuman efektivitas Quran sebagai penyembuh tergantung kita, yakin kita dan yang baca kita. Maka Pak Allah mengatakan begini, Quran sebagai penyembuh itu pasti. Cuman Quran menurut persis pedang tajam.
Tergantung yang megang. Setajam apapun orang yang megang telur emas ini nggak akan efektif pedang itu. Sama, Quran terbantu pembacanya. Orang itu imannya kuat nih. Orang kalau imannya nggak kuat, baca Quran hafal pun ya setan pun hafal Quran kok. Yang orang nggak akan sama pedang tajam, tapi lemah nggak akan efektif. Allah tergantung niat kita sebenarnya Bapak. Dan keyakinan kita. Jadi ada yang mau nambahkan mungkin? Pak Aceh, Assalamualaikum warahmatullahi Waduh. Semuanya berkaitan dengan niat, terutama untuk orang-orang yang seperti para ulama. Biasanya kan ingin menyampaikan yang terbaik untuk umat. Nah, jika menyampaikan yang terbaik itu biasanya kan juga ada orang yang menyampaikan ini, itu bisa juga suka mengganggu kita. Sehingga kita berusaha lagi itu yang terbaik. Karena itu kan bisa juga bersentuhan dari pihak Iya. iya, karena tadi biar umatku suka dengan kita apa yang kita sampaikan dan menyampaikan apa yang kita sampaikan itu istilahnya itu umat menjadi nyaman. Dan itu kadang-kadang apakah tidak pada seperti diri yang bisa. Nah, apabila itu kemudian niat-niatnya apa bisa menghindari itu dan apabila sudah terpleset apa yang harus kita lakukan? Jadi riya itu disebut syirik yang tersembunyi ya, sulit dihindari. Siapapun bisa terpleset. Maka di antara orang yang masuk neraka awal nanti, orang-orang yang pintar baca Quran. Kenapa? Karena baca Quran karena ingin disanjung orang lain. Itulah karenanya. Dalam Islam itu ada metodologi pendidikan. Kalau dalam pendidikan itu ada namanya apresiasi, ada punishment ya. Dalam Islam, apresiasi itu doa, punishment doa. Di pendidikan kita apa? Apresiasi itu kadang-kadang kan, kalau nggak sanjungan kan, anak kita berhasil, hebat nah. Bintang 5 anak kan gitu kan. Nah anak kalau suka disanjung, sudah dipuji, rawan, gila sanjungan. Padahal ayat yang harus kita ulang-ulang baca itu, alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bagi. Nah, kalau orang sudah minta pujian rawan, anak kita nggak hebat. Kalau suatu saat anak kita lupa kita katakan hebat, anak kita bisa kok nggak dia kan hebat bapak ini? Kenapa itu? Maka dari alam enggak. Nabi kalau anak dirinya berhasil, barakallahu lak. Doakan. Nah kalau orang membiarkan doa anaknya saat berhasil, suatu saat lupa anak minta, mak bapak kok nggak didoakan hebat anak tidak doa. Kita bisa apa-apa karena Allah, maka pastikan. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi jangan pernah kita suka dipuji. Maka Nabi mengatakan, kalau orang memuji di hadapanmu, Nabi perintahkan apa? Ambil dipusawurkan dia. Rawan kan, orang dipuji itu muncul kesombongan. Sampai terbaik siapa sih? Ustadz dia terpleset banyak. Hebat nih, kalau saya datang kok nggak ada yang orang yang ustadz itu kok banyak pendengarnya. Kadang-kadang ustadz itu kan cari ya. Nah itu yang benar. Jadi maka niat itu harus dikawal. Mengawal niat itu ada 4 momen. Pertama sebelum beramal pastikan karena Allah. Kadang-kadang muncul riak begini. Daripada saya ke masjid riak, lebih baik ke masjid. Itu riak namanya. Jadi kadang-kadang penyakit itu daripada ke masjid riak nanti nggak itu namanya riak setan. Maka Umar berkata, aku nggak pernah melangkah ke orang pun kecuali aku pastikan karena Allah. Kalau enggak tata hati. Yang kedua, mengawal niat itu saat beramal. Niat awal tidak ikhlas bisa saat beramal itu muncul riak. Contohnya begini. Anda bisa masuk masjid untuk sholat, ikhlas. Tapi saat kita sujud, tiba-tiba ada orang buka pintu, terdengar. Ada artinya perlama sujudlah agar orang itu melihat sujud. Kadang-kadang kita dari rumah niat masukkan kotak infak 5.000, ikhlas niat kita. Tapi saat masuk masjid, kita mau masukkan belum orang datang nih, pelan-pelan lah agar orang datang. Karena muncul, jangan muncul.
Yang pertama. Yang kedua, setelah beramal itu evaluasi, ikhlas nggak ikhlas ya? Ikhlas nggak ikhlas, maka baca doa. Jadi Nabi mengajarkan kita doa menghapus dosa riya. Untuk kita baca pakai petang. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an. Itu doa paling sering. Yang keempat itu jaga sampai mati. Karena yang muncul di tengah jalan. Contohnya begini. Misalnya kita punya tangga ini miskin, karena kita bantu, karena Allah berikan kelapangan harta. Kita sekolahkan, kita kuliahkan sampai dewasa sukses berapa 20 tahun. Bisa jadi Allah menguji kita. Saat anak-anak menjadi dewasa, bantuan kita 20 tahun itu interaksi dengan kita tiba-tiba nyakiti anak kita. Kadang-kadang kita tidak teruji, mengatakan, nggak ingat ya kamu 20 tahun tak bantu kamu. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran Karim. Agar mengawal niat ini surat yang kedua ayatnya 264. Allah katakan la tubtilu shadaqatikum bil manni. Engkau jangan rusak pahala sedekahmu yang tertata itu dengan menyebut-nyebutnya atau dengan menyakiti orang. Kita bisa infak renovasi masjid 10 juta, ikhlas. Tapi saat sempurna, panitia mengumumkan donatur, kok nama saya nggak disebut ya? Ya bisa muncul. Maka kawal niat itu sebelum bekerja, tata hati saat beramal, setelah beramal dengan doa dan kawal semangat. Itu salah satu cara mengamal niat. Dan itu memang nggak mudah, sulit. Kita bisa lepas ya dari riak, bisa lepas, tapi bisa lepas dari ujub. Ujub itu artinya membakar. Misalnya bisa ibadah karena ibadah saya, itu berapa sih orang itu? Ujub namanya, itu merusak niat. Jadi riak, ujub, takabur itu merusak ibadah kita. Itu namanya berarti hati kita nggak bersih karena Allah Taala. Wallahu a'lam. Oke, ada yang nambahkan mungkin? Ini enggak apa gitu. Saya bertanya, menjadi dia saya mengingatkan kita sadar ibadah. Apakah ada yang dibolehkan? Yang kedua, bagaimana menghapus dosa ibadah? Gimana Pak, kurang jelas soal coba dijauh, agak dijauhkan mic. Kita akan dosa ibadah. Riba. Itu antara ada dosa yang diizinkan, dibolehkan. Hibah yang dibolehkan. Ada ya, hibah dibolehkan ya. Jadi hibah itu ya benar. Dosanya hibah. Jadi Allah menggambarkan Pak, hibah itu dosa besar sekali. Hibah ya, ngerasani ya, menggunjing. Itu Allah sampaikan lewat Al-Quran surat 49 ayat 12. Seperti orang makan bangkai saudara sendiri. Nah, orang hibah itu kebaikannya akan diberikan berapa yang digibahi. Jadi kita rugi menggibah orang itu banyak orang. Itu hibah, dosanya besar sekali. Cuman ada hibah yang diperbolehkan kok. Apa? Pertama, hibah kepada orang yang bangga dengan keburukannya. Itu boleh. Maka Allah menghibahi Fir'aun, menggabung Lahab, bangga. Dalam berzina loh, dalam berhasil judi loh. Dia ini bangga kok, berarti suka dihibahi. Yang kedua, hibah itu boleh untuk mengingatkan orang agar nggak niru. Contohnya begini, tangga kita orang buruk Bapak. Anak kita, nak jangan ke samping nanya, karena nanti akan terpengaruhi. Boleh hibah. Jadi hibah agar orang ingat. Kedua, hibah itu boleh, tapi kepada orang yang diyakini bisa memperbaiki orang itu. Jadi contoh begini, ada seorang sahabiah namanya Hindun Bapak. Hindun punya suami namanya Abu Sufyan. Nah Hindun itu mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah,
suamiku itu masih bakhil sekali, bakhil sekali. Nggak berikan nafkah kepada aku dan anak-anakku. Gibahi suaminya digibahi. Tapi kepada Nabi, agar Nabi menasihati. Ya, karena Hindun nggak berani nuntut kepada suaminya, bisa marah suaminya itu. Maka agar kepada Nabi akan menjadi boleh hibah itu kepada orang yang bangga dengan keburukannya. Saya itu punya tetangga Pak di kampung sana Pak. Itu orangnya pincang Pak, pincang. Cuman kebetulan dia itu penjual sate. Oh, hari sekali ditulis pokoknya depotnya satenya mbok pincang, berarti seneng digibahi dia. Satenya mbok pincang. Dari bangga dengan kepunasan ini. Boleh. Kedua, hibah boleh lagi untuk mengingatkan agar orang nggak niru. Ketiga, boleh hibah kepada orang yang diharapkan orang bisa menasihati yang digibahi. Jadi nggak boleh berdebat kepada orang. Itu hibah yang dibolehkan. Walau misalnya. Gimana? Penghapus dosa hibah itu ya taubat, Pak. Taubat kepada Allah dan minta maaf kepada yang digibahi. Jadi dosa itu kalau kepada Allah syaratnya taubatnya 5. Kepada Allah meninggalkan dosa, menyesalinya, berjanji nggak mengulang kembali, lakukan karena Allah ikhlas dan segera kalau itu. Itu doa. Kalau doa dengan sesama manusia minta maaf tambah, meninggalkan dosanya, sesali, janji nggak ngulang lagi, lakukan karena Allah saja, segera dan minta maaf. Nggak boleh, jadi karena kelihatan dengan manusia tambah 5. Itu cara menghapus dosa kita. Wallahu a'lam. Cukup ya? Baik Bapak sekalian, mari kita akhiri dengan bermohon kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassir huda ilaina. Allahumma ansurna ala man bagha alaina. Allahumma ij'alna laka syakirin, laka rahibin, laka muti'in, ilaika mukhbitina awwabina munibin. Allahumma taqabbal taubatana, waghsil hawbatana, wa ajib da'watana, wa thabbit hujjatana, wahdi qulubana, wa saddid alsinatana, wasul sahimata qulubina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak sekalian bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.